Nah, kita masuk pada halaman 124. Nah, aktivitas membaca. Bully sebuah kanker ya yang harus dihilangkan ya, harus dihapuskan. Ini ada sebuah teks opini ya yang berisikan tentang bully ya, membuli atau mengintimidasi. Dengan ini ada catatan, seluruh nama telah dirubah untuk melindungi privasi orang-orang yang terlibat, terutama si korban. Nah, ini dia akhir tragis dari sebuah pendidikan yang baru saja dimulai. Nah, ada si Kiki berumur 13 tahun berhenti sekolah karena teman-temannya terbiasa mengolok-ngoloknya tanpa henti ya, diolok-oloknya ya. Mereka baru saja menemukan ya, mereka tidak tanpa sengaja menemukan latar belakang si Kiki itu yang sederhana. Orang tuanya adalah seorang pedagang kaki lima. Di kasus yang lain, si Dinda berumur 15 tahun sudah tidak tahan lagi. Dia menjadi depresi, meninggalkan sekolah dan tinggal di rumah karena dia terus-menerus diejek oleh teman sekelasnya karena gagal di SMP ya. Dan dalam kasus yang lain yang lebih baru ya, kurang lebih sama, lebih baru, beberapa siswa senior dari sekolah SMP mengambil 7 siswa SMP ya, menculik mungkin ya, atau mengajak ke suatu tempat yang sepi dan memukuli mereka dengan kejam. Nah, si Sherry, salah satu dari siswa SMP tersebut, dilarikan ke rumah sakit karena ada luka memar di perutnya. Dia sangat takut untuk pergi ke sekolah. Nah, ini lagi si Juli berumur 10 tahun, siswa kelas 5, menyatakan bahwa ya 2 tahun pertamanya di sekolah SD ya merupakan pengalaman yang traumatis. Dia dengan sedih ingat bahwa dia pernah diintimidasi dengan kejam ya oleh teman sekelas prianya karena dia itu memiliki kelebihan berat badan. Mereka memanggilnya gajah Sumatera atau babun, gentong, dan nama-nama lainnya. Ini merupakan beberapa kasus ya dari ratusan kasus yang serupa dan jumlahnya meningkat seiring dengan waktu atau dari waktu ke waktu. Di Indonesia, bully ada dalam berbagai bentuk, mulai dari mengolok-olok hingga perlakuan yang ekstrim ya, mungkin berkelahi ya seperti yang tadi, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Meskipun kejadian bully ini sering terjadi, sayangnya itu tidak
dianggap sebagai masalah yang besar. Survei baru-baru ini yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak menunjukkan bahwa lebih dari separuh insiden atau kejadian intimidasi tidak dilaporkan karena faktanya adalah itu dianggap normal di beberapa bagian masyarakat. Demikian juga orang-orang yang diintimidasi tidak mau melaporkannya karena mereka merasa hal itu bukanlah masalah yang besar atau bukan menjadi masalah. Atau lebih buruk lagi, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tidak mempercayai siapapun dan tidak ingin berbagi penderitaan yang mereka rasakan dengan siapapun. Ini ceritanya dari asiannewsnet.net. Nah, ini sumbernya. Masalah bully atau intimidasi ini telah menjadi sebuah masalah selama bertahun-tahun. Tetapi baru-baru ini baru mendapat sorotan dari media-media surat kabar ketika ada beberapa kasus dilaporkan. Bully ini mempengaruhi anak-anak, baik secara psikologi maupun secara fisik. Diperkirakan ratusan anak, anak tidak sekolah tiap hari, karena takut ditinggal dan dianiaya oleh siswa lain. Dan dalam beberapa kasus mereka memilih untuk sekolah di rumah, atau dalam kondisi yang lebih parah mereka berhenti belajar sama sekali. Itu menurut artikel di Bullying Statistik org. Anak-anak harusnya tidak hidup dalam kehidupan yang ketakutan terus-menerus. Mereka tidak boleh takut, seharusnya tidak merasa takut. Namun sebaliknya mereka harus ingin ke sekolah tiap hari dan menikmati kehidupan di sekolah. Berdasarkan penelitian, bullying ini selalu ada di masyarakat Indonesia. Tetapi hal itu muncul ke permukaan karena gaung dari teknologi media, itu menurut si Craig tahun 2009. Nah, sejak bully itu lazim terjadi dianggap lazim di masyarakat kita. Nah, penting bagi setiap orang harus disadarkan atas kejahatan sosial ini. Harus ada kampanye untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya bully. Setiap orang harus bekerja bersama-sama melawannya untuk menghentikannya. Hal ini menyedihkan ketika melihat
anak-anak kita diisolasi atau tersisih dari masyarakatnya karena mereka diperlakukan secara buruk. Dalam pendapat saya, tidak ada yang berhak melecehkan atau merasakan atau membuat seseorang merasa rendah diri. Seharusnya tidak ada yang memiliki kekuatan yang seperti itu atau kemampuan yang seperti itu. Anak-anak ini adalah anak-anak masa depan kita, dan kita harus melakukan segala upaya yang ada, yang mungkin, untuk menghentikan intimidasi atau bully ini. Saya ingin menunjukkan bahwa bully ini atau intimidasi ini adalah masalah semua orang, merupakan masalah dan tanggung jawab semua orang, ya. Adalah masalah dan tanggung jawab semua orang. Jika kamu memaafkan atau membiarkan bully ini dalam bentuk apapun, ya, artinya kamu menjadi bagian dari membuli tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan diam saja. Mayoritas atau sebagian orang setuju bahwa kita harus bekerja sama untuk eliminasi atau menghapus permasalahan ini. Beberapa orang mungkin menganggap mengejek seseorang itu sebagai hal yang lucu, meskipun sebenarnya lucu itu tergantung dari pihak orang yang menerima, ya. Ejekan kecil bisa membuat banyak rasa sakit dan penderitaan yang menjadi teringat-ingat, ya, karena merasa rendah diri. Meskipun mungkin tampak tidak bersalah, efek kumulatifnya bisa sangat merusak. Tambahan lagi, seiring bertambahnya rasa sakit, setiap luka yang ada, ya, dan semakin dalam, yang akhirnya menjadi luka yang menganga, ya. Kemudian hal ini sangat mungkin bahwa bully ini bisa terjadi di sekolah Anda. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari setiap siswa untuk melindungi teman sekelasnya dan berusaha untuk menghentikan intimidasi atau tindakan intimidasi tersebut. Jika tidak berhasil, maka kalian harus menginformasikan kepada guru-guru kalian atau orang tua, ya. Tidak banyak dari kita yang berpikir untuk menghentikannya. Selama itu tidak terjadi pada kita, mengapa kita harus terlibat, ya? Kenapa kita harus atau membiarkannya terjadi? Nah, atau kenapa kita harus pusing dengan masalah orang? Nah, tetapi ada saatnya nanti untuk bagi kita
untuk menjadi aktif terlibat dalam memberantas bully ini. Jadi sekarang harus mulai aktif untuk memberantas bully tersebut. Jadi kalau ada kejadian bully di sekolah kalian, laporkan pada guru langsung. Ini menurut Farrington tahun 1993. Jadi lain kali jika kamu melihat seseorang dibully, nah, apakah kamu mencoba untuk menghentikannya atau membiarkannya saja? Ingat, intimidasi atau bully ini adalah masalah bagi semua orang. Karena itu, setiap orang harus menjadi bagian dari solusi dari masalah ini atau pemecah masalah dari solusi bully ini. Nah, demikian dulu untuk terjemahan kali ini. Ingat, kalau ada bully yang terjadi di sekolah kalian atau di lingkungan kalian, langsung laporkan kepada guru atau orang tua. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.